Gaya rambutnya terlihat klimis dan licin, bahkan terkesan klasik. Namun dalam urusan bermusik, Jokowi adalah penggemar berat musik rock and roll. Dulu saya sekolah di SMP. Itu kalau pulang sekolah itu lewat markasnya band Trencem. Itu band rock yang paling terkenal saat itu di Solo. Setiap pulang pasti mereka latihan itu. Latihan ya, kalau pas latihan ya berhenti dulu nonton. Setiap pulang berhenti nonton. Ya lama-lama itu, lama-lama senang. Saya dulu punya tape mahasiswa, punya tape kecil jelek gitu. Jadi kalau di setel suaranya nggak karu-karuan ya. Ya nyetelnya paling bagus ya untuk nyetel rock karena jadi waktu itu nggak kelihatan suaranya jelek atau nggak jelek karena yang penting teriaknya keras sama drumnya keluar. Ya kan? Kegemaran Jokowi pada musik cerdas ini bahkan masih berlanjut hingga saat ini. Meski berstatus sebagai pejabat publik, ia masih sering terlihat menonton di konser musik rock. Kalau penyanyi ya Pak ya Freddie Mercury, karena Queen. Kalau yang drum siapa ya? Drum John Bonham juga. Slang seneng. Superman is Dead senang, Burger Kill juga senang. Selain penggemar musik rock yang cadas, Jokowi juga seorang penyayang binatang. Semasa remaja, Jokowi memelihara banyak kucing kampung di rumahnya. Sedangkan sekarang bersama istrinya Iriana, ia memelihara bermacam burung kicau di rumahnya. Saya sendiri punya kucing kampung banyak sekali. Saya waktu masih muda. Sekarang yang punya kucing anak saya. Saya senang tapi udah nggak sempat kayak dulu. Waktu kecil, waktu muda. Kalau dulu waktu kecil, waktu muda tidurnya ya dengan kucing semua. Iya, ya SMP, SMA kucing saya banyak sekali. Istri juga senang gitu. Istri senang, sering ke pasar burung, lihat beli, gitu. Sering nongkrong di pasar burung istri. Kalau saya udah nggak sempet kan, tapi sering juga, tapi nggak sesering istri saya. Oh enggak, jutaan ya paling kalau kayak cicak rowo ya paling 500.000, tapi yang sering dibeli yang harga 25.000, 50.000. Nanti kalau bosan dilepas. Ditawar dong, beli kok nggak ditawar. Harga 50.000 ya kita tawar 75.000 gitu. Meski dikenal tegas, namun Jokowi juga punya rasa takut. Saat awal menempati rumah dinas Gubernur Jakarta, Jokowi tidak berani tidur sendiri. Ya nggak apa-apa, namanya juga serem, kita suruh tidur bareng nemenin ya nggak apa-apa, itu kan merupakan tugas juga kan. Jadi kita harus laksanakan dengan penuh tanggung jawab gitu. Supaya ada teman ngobrol aja gitu di rumah, serem sendiri kan nggak enak juga. Ayo Des ke atas. Udah gitu aja. Tapi nemenin tidurnya saya di luar, nggak di ini. Sebagai ajudan, Dista tahu betul gaya Jokowi, termasuk soal bagaimana Jokowi ketika marah. Marahnya sih nggak menunjukkan marah yang langsung teriak-teriak, kagak. Oh cukup tahu orangnya begini, udah langsung copot kali. Marahnya diem aja sih. Saya juga nggak tahu kalau marah gimana. Kalau bapak marah udah diemnya bapak itu udah super sekali. Kalau bapak udah diem bukannya takut sih, tapi cenderung apa ya? Kalau bapak nggak banyak omong tapi bertindak gitu tuh. Berbeda dengan saat marah, ketika berbicara Jokowi adalah sosok apa adanya. Meski bukan seorang orator yang handal seperti halnya Bung Karno, tapi ia merangkai makna dalam setiap kata yang diucapkannya. Hanindawan adalah orang yang pernah dimintai tolong Jokowi untuk memberi masukan soal bagaimana berpidato saat Jokowi pertama kali masuk ke dunia politik. Enggak, jadi secara teknis tidak. Saya tidak mengajari secara teknis, tidak. Karena memang saya juga begitu mengatakan Pak Jokowi ya, orang itu memang punya gaya sendiri, biar dia sebagai dirinya sendiri, orang itu tidak harus menjadi orang lain kan. Sebenarnya itu aja. Bukan kayak orang berpidato lalu bagaimana menghadapi publik. Itu kan teknik sebenarnya, ini hanya teknik. Tapi lebih dari itu sebenarnya ada ruhnya, ada kecintaan dia
Pak Jokowi itu punya apa ya, aura kecintaan, dicintai, bersahaja gitu dia punya. 9 tahun yang lalu, Joko Widodo bukanlah siapa-siapa. Berkat kejujuran, kerja keras, dan integritas dalam kepemimpinannya, ia berhasil terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Jokowi, sosok yang berasal dari rakyat, tumbuh dan besar di tengah rakyat. Kini akan mengemban amanat rakyat untuk menuju Indonesia yang lebih sejahtera, adil, dan makmur. Sama seperti keinginan masyarakat ya, sama. Yang saya dengar setiap hari rakyat itu ingin hidupnya lebih sejahtera, hidupnya lebih baik. Dan di Indonesia jelas rakyat ingin Indonesia yang adil dan makmur. Akan bekerja keras untuk rakyat, untuk bangsa, untuk negara. Selalu mendengar, selalu turun ke bawah, selalu melihat dan ya bekerja keras untuk mereka. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun aku pergi jauh, tidak kan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau